Wis corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, untuk Indonesia Raya. Ketemu lagi dengan channel KBK, Kars Berkah Corona. Kali ini kita membahas GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Contohnya benda jatuh. Dalam hal ini kita ambil contoh apel jatuh. Awalnya diam, ditangkai seperti ini. Setelah diam seperti ini juga bisa mendapat tarian gravitasi dengan percepatan 10 meter per kuadrat sekon. Ini misal ya, angkanya bisa diganti. Sebagai gaya tak sentuh, maka G tidak perlu menyentuh apel. Bisa kita pilih start diam maupun start bergerak seperti berikut. GLBB dipercepat. Nah ini makin cepat. Di sini gerakannya kita pelankan supaya kelihatan. Ada 3 titik penting. Titik awal ketika diam, ditangkai, kemudian start menurut konteks soal, start bergerak maksudnya, yaitu ketika kecepatan awalnya 20. Ini suka-suka soal ya, terserah soalnya. Pada detik pertama atau 1 detik menempuh jarak 25 meter dari start dan kecepatannya berubah dari 20 V0 menjadi 30 meter per sekon. Pada 2 detik kemudian jarak tempuhnya 60 meter, kecepatannya naik lagi menjadi 40 meter per sekon. Pada 3 detik jarak tempuhnya 105, kecepatannya naik menjadi 50 meter per sekon. 4 detik, jarak tempuhnya dari start sampai ke sini 160 meter dan kecepatannya naik lagi 60 meter per sekon. Selanjutnya finish ya, dibatasi sampai pada 5 detik. Jarak tempuhnya 225, kelajuannya menjadi 70 meter per sekon. Agar jelas kita ulang sekali lagi proses bergeraknya. Jadi pakai start diam di sini boleh, start bergerak seperti soal ini boleh, terserah soalnya. Ya. Di sini dipilih start bergerak supaya menghasilkan grafik yang umum tujuannya. Adapun soalnya adalah sebagai berikut ya, grafik kecepatan yang umum maksudnya. Soalnya sebagai berikut. Soal ini ya sama saja dengan animasi ini. Sebuah apel jatuh di tempat yang percepatan gravitasinya 10 meter per kuadrat sekon. Terserah soal. 9,8 juga boleh, tapi di sini 10 saja. Karena kita mencari angka yang gampang. Jika kecepatan awal pengamatan 20 meter per sekon, jadi di V0-nya adalah 20 meter per sekon itu di sini. Berapakah kelajuan dan jarak tempuh selama 5 detik? G 10, ya, G-nya 10 tetap 10. Kemudian V0-nya di sini 20 meter per sekon, G-nya tadi 10 meter per kuadrat sekon. Waktunya dibatasi sampai 5 saja. Ditanyakan VT secara umum atau dalam hal ini V5, V pada 5 detik maksudnya, dan S jarak tempuh.
VT sama dengan V0 ditambah GT. Ini rumus yang sudah kalian kenal. V0-nya 20, G-nya 10, kali T-nya 5. Bagi yang ahli matematika, kurung ini bisa dihilangkan. Karena yang didahulukan adalah 10 kali 5, 50, kemudian ditambah 20, hasilnya adalah 70 meter per sekon. Jadi di finish 5 detik dari start bergerak di sini, kelajuannya adalah 70 meter per sekon. Adapun jarak tempuhnya juga sudah ada pada animasi 225. Asalnya adalah S sama dengan V0 kali T ya. V0 kali T ini V0T ditambah setengah GT kuadrat sama dengan V0-nya 20 kali 5 itu 100 ditambah setengah G-nya 10 ya, kali 10 itu 5, terus dikalikan kuadrat 5 itu atau 5 kuadrat itu 25 kali 5 125, sehingga 100 tambah 125 jarak tempuhnya adalah 225 meter terhitung dari start bergerak sampai finish di sini. Agar lebih jelas, kita lihat grafik hubungan antara kelajuan dan waktu pada GLBB dipercepat. Kita perhatikan garis putus-putusnya sebagai berikut. Ya. Ketika 0, kecepatan awalnya V0 20. Ketika 1 detik 30 meter per sekon maksudnya ya. Ketika 2 detik 40, 3 detik 50 dan seterusnya. Terakhir soal ya, terakhir dari soal 5 detik 70 meter per sekon. Grafiknya diperoleh dengan menarik dari titik-titik ini. Titik V0 20, kemudian titik potong sini, titik potong ini dan seterusnya sebagai berikut. Nah ini grafiknya untuk kelajuan ya, lawan waktu terhadap waktu selalu mendatar ya. Linier, miring ini linier, jangan tertukar dengan GLB. Kalau GLB konstan kemarin ya pada video sebelumnya. Kalau di sini linier. Nah, karena V0-nya itu 20, maka ketika waktunya 0, kelajuannya sudah 20. Sehingga di sini perpotongannya. Ya, kita ulang sekali lagi. Nah, ini. Ini grafik kelajuan terhadap waktu pada GLBB dipercepat dengan V0 20 atau kecepatan awal 20. Sedangkan grafik hubungan antara jarak tempuh dengan waktu adalah sebagai berikut ya. Kita perhatikan garis putus-putus lagi. Nah ini garis putus-putusnya. 0, startnya 0 jaraknya waktu start ya. Kemudian 1 detik 25, 2 detik 60 meter maksudnya, dan terakhir 5 detik 225. Ini kalau dihubungkan titik-titik potong ini akan membentuk grafik kelajuan, saya ulangi, grafik jarak terhadap waktu pada GLBB dipercepat sebagai berikut. Nah ini grafik ini memenuhi persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Jadi ini adalah grafik kuadrat dari T. Mungkin di matematika kalian sudah mengenal, yaitu misalnya bentuknya ini mirip dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C misalnya. Itu di matematika. Kemudian kalau di fisika ya seperti ini, sesuai dengan soal. Ya, grafiknya melengkung ini adalah grafik kuadrat. S merupakan fungsi kuadrat dari T. Nah, persamaan kuadrat ini. Yang sebetulnya nilainya S yang sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat itu sama saja dengan
luas bangun datar di bawah grafik kelajuan. Jadi prinsipnya mirip dengan GLB video sebelumnya, yaitu sama dengan ya jarak tempuh sama dengan luas bangun datar di bawah grafik kelajuan sebagai berikut. Nah, ini grafiknya atau bangun datarnya di bawah grafik V kelajuan ya, di bawah grafik kelajuan adalah trapesium. Ini untuk GLBB dipercepat. Trapesium ini terdiri dari yang kuning ini persegi panjang, besarnya V0 kali T karena panjangnya T, lebarnya V0, ditambah dengan luasnya segitiga yang biru ini. Panjang alasnya T, tingginya GT, maka luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Di SD kalian sudah kenal, setengah kali G T kali T lagi, jadi setengah GT kuadrat. Sehingga jarak tempuhnya sama dengan luas trapesium ini. Trapesium di bawah kelajuan, grafik kelajuan maksudnya ya. Karena itu kita pilih start bergerak supaya umum. Kalian hitung dengan rumus trapesium yang lain juga bisa, yaitu panjangnya sisi yang sejajar ini V0, ya, dengan ini sama V0. Ditambah V0, ditambah lagi GT. Kemudian dibagi 2 rumusnya trapesium, terus dikalikan dengan jaraknya ini, yaitu T ini. Rumus trapesium di matematika. Ya, terserah, silahkan pilih salah satu. Pakai cara ini, yaitu sama dengan luas persegi panjang V0 kali T ditambah luas segitiga setengah GT kuadrat, boleh. Pakai rumus trapesium umum juga boleh, sama saja. Inilah. Jadi rumus asalnya rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat itu sama dengan luas trapesium, lagi-lagi saya tegaskan di bawah grafik ya, kelajuan atau bangun datar di bawah grafik kelajuan. Dalam hal ini berbentuk trapesium yang nilainya sama saja dengan ini, sama saja. Kalau ini dinyatakan sebagai grafik jarak terhadap waktu, kalau ini sebagai luas bangun di bawah grafik kelajuan. Jadi konsistennya di sini ya, bahwa jarak tempuh sama dengan luas bangun datar di bawah grafik kelajuan. Asalnya rumus ini dari sini. Kemudian sebagai pembanding, ya ini tambahan sebagai pembanding. Kalau kecepatan awalnya 0, bagaimana grafik antara kelajuan dan waktu? Nah, ini sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini kalau startnya diambil start diam atau kecepatan awalnya 0 seperti ini. Jadi di sini memotong pada titik 00. Kalau di sini memotongnya di titik 0,20 ya. Artinya ketika waktunya 0 sudah 20 kelajuannya kalau yang atas. Kalau yang dimulai dari 0 ya ini. Kemudian jaraknya gimana? Jarak tempuhnya sama saja. Di bawah ya, bangun datar di bawah grafik kelajuan. Nah, karena di sini kecepatan awalnya 0 berpotongan di sini, maka bangun datarnya berupa tiga siku-siku ya, sama dengan ini ya, sama dengan biru ini, mirip ini saja. Yang membedakan hanya waktunya. Kalau di sini waktunya 5, kalau di sini waktunya terserah ya. Itu aja sebetulnya. Jadi konsisten sekali. Jadi kalau kecepatan awalnya 0, kelajuan awalnya 0, ini hilang. V0 kali T-nya nggak ada atau 0, mereka 0, sehingga langsung S sama dengan setengah GT kuadrat seperti ini, karena persegi panjangnya ini 0 kalau kelajuan awalnya 0 atau dimulai start diam di sini. Itu bedanya di situ aja. Tambahan lagi,
grafik percepatan terhadap waktu. Kita perhatikan, waktunya 0, percepatannya sudah 10. Waktunya 1, 10. Waktunya 5, 10. Kita ulangi sekali lagi. 0, 10, lah ini, putus-putus ini. Nah, ini percepatannya tetap atau perlajuannya tetap. Ini sebetulnya grafik perlajuan terhadap waktu. Hanya saja istilah perlajuan kurang populer sehingga di sini ya saya samakan dengan percepatan. Toh arahnya tetap di sini ya. Grafik percepatan terhadap waktu itu sama saja di sini. Yang paling pas memang perlajuan terhadap waktu seperti ini grafiknya, mendatar. Ya, ini perlajuan secara umum itu A, sedangkan untuk perlajuan yang dihasilkan oleh gravitasi atau percepatan gravitasi G, gitu aja. A diganti G. Karena nilainya 10 ya 10 saja di sini. Seperti ini. Kemudian luas VT sama dengan luas bangun di bawah grafik perlajuan ini. V sama dengan GT. Panjangnya ini T, lebarnya G sehingga V sama VT. Lah kalau ini dimulai dari 0 ini. Dari start kecepatannya 0. Kalau kecepatannya tidak 0 ya ditambah dengan V0. VT tambah dengan V0 nilainya berapa? Kalau di sini misalnya ya, ini untuk grafik kecepatannya 0 di sini misalnya awalnya ini kan 10 kali 5 50 ini. 50 V0-nya 20, 50 tambah 20 ya 70 di sini sama saja ya. Mudah-mudahan dapat menjelaskan. Terus sifat-sifat GLB dipercepat adalah pada dasarnya hanya satu. Kalau kita paham betul, sifat GLBB dipercepat adalah percepatannya tetap, cukup di sini sebetulnya. Tapi kalau kita mau menjabarkan ya, percepatan tetap itu ada jabarannya adalah 1, lintasannya lurus. Karena percepatan terdiri dari perlajuan dan arah. Jadi kalau percepatannya tetap, arahnya pasti lurus. Nomor 2, dapat dimulai dari keadaan diam maupun bergerak. Nah, di sini dimulai dari diam waktu ditangkainya apel maupun sudah meluncur dengan kelajuan 20 boleh. Ini yang dimaksud dengan dapat ya, GLBB dipercepat itu bisa dimulai dari diam di start diam sini maupun di start bergerak. Ini yang membedakan dengan GLB kemarin atau video sebelumnya. Kalau GLB tidak bisa dimulai dari diam, harus bergerak dulu baru GLB. Yang nomor 3, kecepatannya bertambah teratur atau kelajuannya bertambah teratur juga boleh karena ini arahnya tetap. Jadi awalnya misalnya 20, detik pertama jadi 30, detik kedua jadi 40, detik ketiga jadi 50, keempat 60, kelima 70, dan bisa diprediksi keenam ya 80. Itu yang dimaksud dengan kecepatannya bertambah teratur atau kelajuannya bertambah secara teratur. Nomor 4, penjabaran dari percepatan tetap adalah gaya resultan tidak nol. Artinya gaya hasil interaksi antar gaya tidak nol dan konstan di sini ya. Kita membahas gaya resultan yang konstan. Jadi seperti kasus ini dianggap tidak ada gesekan dengan udara. Gaya resultannya berupa gaya tunggal yang dihasilkan oleh gaya gravitasi bumi dengan percepatan 10 meter per kuadrat sekon. Andai kata ada gesekan dengan udara, akibat gaya gesekan itu percepatannya ke bawah menjadi 8 meter per kuadrat sekon, ya sama saja, yang penting stabil. Kalau 8 ya tetap 8 meter per kuadrat sekon. Jadi di sini gaya resultan tidak nol, artinya ya tidak nol itu artinya ada. Bisa berupa gaya tunggal saja seperti dalam kasus ini, karena nggak ada gaya gesekan dengan
dengan udara maupun gaya resultan yang sebenarnya, misalnya ya tadi saya ulangi ya, ada gesekan udara yang menyebabkan percepatan gravitasi ini berkurang menjadi 8 seperti tadi. Terus 8 ya nggak apa-apa. Yang jelas gaya resultannya tidak 0. Nah, kalau gaya resultan tidak 0, berarti berlaku hukum 2 Newton. Ada percepatan. Kemudian terjadi perubahan energi kinetik. Dan kalau terjadi perubahan energi kinetik, pasti terjadi usaha positif. Untuk nomor 4, kita bahas pada video-video selanjutnya. Demikianlah pembahasan GLBB dipercepat. Ada kekurangannya mohon maaf. Sukses dan sehat selalu. Salam NKRI.